Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati serta generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Yang pada kesempatan ini kita akan membacakan ayat yang ke-7 dari surah Al-Fatihah, yaitu Shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan orang-orang yang telah Engkau karunia nikmat atas mereka. Pangkal ayat 7. Kita telah mendengar berita bahwa terdahulu dari kita, Tuhan Allah telah pernah mengaruniakan nikmat-Nya kepada orang-orang yang telah menempuh jalan yang lurus itu. Sebab itu maka kita mohon kepada Tuhan agar kepada kita ditunjukkan pula jalan itu. Telah ada nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus Tuhan. Dan telah ada pula orang-orang yang menjadi syahid dan telah ada pula orang-orang yang soleh. Semuanya dikaruniai kebahagiaan oleh Tuhan karena menempuh jalan itu. Bekasnya kita rasakan dari zaman ke zaman. Oleh sebab itu maka kita memohonkan pula lah agar kepada kita diberikan pula petunjuk supaya kita menempuh jalan itu dengan selamat. Inilah yang kita mohonkan dengan isti'anah kepada Tuhan, dengan berpedoman kepada Al-Quran. Kita mohonkan, tunjuki kiranya kami mana yang benar, karena yang benar hanya satu, tidak terbilang. Metode atau rencana yang benar di dalam menegakkan akhlak, budi bahasa, pergaulan hidup, filsafat, iktisad atau perekonomian, ijtima kemasyarakatan dan siasat atau politik dan sebagainya. Sebab jalan di atas dunia ini terlalu banyak simpang siurnya. Jangan sampai kita menjadi datu segala ia, atau sebagai pucuk aru yang mudah dicondongkan angin kemana dia berkisar. Minta ditunjuki jalan tengah yang lurus, yang tidak menghabiskan tenaga dengan percuma, arang habis besi binasa. Kami memohon pimpin kiranya kami ke jalan itu, jalan bahagia yang pernah ditempuh oleh manusia-manusia yang Engkau cintai dan mencintai Engkau, yang menegakkan jalan terang di dunia ini. Sekali-kali bukanlah kami meminta kulit nikmat, di luar kelihatan menang, padahal di batin kami kalah. Di luar kelihatan mewah, padahal jiwa kering dan gersang, karena tidak pernah disiram oleh air hujan hidayah-Mu. Kami tidak memohonkan yang demikian. Yang kami mohonkan ya Tuhanku ialah nikmat yang kekal abadi. Nikmat akan menjadi suluh kami dalam hidup di dunia ini, dan bekal yang akan kami menghadap Engkau di akhirat, diliputi oleh ridha Engkau. Apabila Allah telah menganugerahkan nikmat ridhonya kepada seseorang hamba, tercapailah olehnya puncak kebahagiaan jiwa dalam hidup yang sekarang ini. Permulaan dari ridho Allah itu ialah bila mana telah tumbuh dalam jiwa keinsafan beragama, menjadi Islam yang berarti menyerah diri sukarela kepada Tuhan, dan iman yang berarti kepercayaan yang penuh. Islam dan iman menimbulkan ihsan, yaitu bekerja terus memperbaiki dan bertinggi mutu jiwa, maka timbullah nur di dalam jiwa, cahaya yang memberi sinar kepada kehidupan, dan cahaya itu jugalah yang akan menyuluhinya sampai ke akhirat. Nikmat inilah yang kita mohonkan, tercapai hendaknya oleh kita kehidupan sebagai nabi-nabi, rasul-rasul dan syuhada dan solihin itu. Karena kalau nikmat itu telah datang, telah tercapailah oleh kita kekayaan yang sejati. Dengan kekayaan itu kita tidak merasa takut menghadapi hidup dengan segala tanggung jawabnya. Bahkan mereka pun tidak gentar menghadapi maut, sebab maut hanyalah perkisaran sejenak
daripada hidup fana kepada hidup yang khulud. Berapa banyak orang yang mati menjadi korban karena menegakkan imannya kepada Tuhan, namun jejak kebenarannya mereka tinggalkan dipusakai oleh anak cucu. Bukan jalan mereka yang dimurkai atasnya. Siapakah yang dimurkai Tuhan? Ialah orang yang telah diberi kepadanya petunjuk, telah diutus kepadanya rasul-rasul, telah diturunkan kepadanya kitab-kitab wahyu. Namun dia masih saja memperturutkan hawa nafsunya, telah ditegur berkali-kali, namun teguran itu tidak juga diperdulikannya. Dia merasa lebih pintar daripada Allah. Rasul-rasul dicemoohkannya, petunjuk Tuhan diletakkannya ke samping, perdayaan setan diperturutkannya. Dalam hikayat lama ada disebutkan bahwa pada suatu hari, seorang pejabat besar kerajaan datang menghadap raja bersama-sama dengan pejabat besar-besar yang lain. Setelah masuk ke dalam majlis raja, maka baginda menunjukkan wajah yang girang dan tersenyum simpul melihat tiap-tiap pejabat besar itu. Tetapi kepada seseorang baginda yang tidak melihat, entah karena lupa, entah karena sibuk, maka sangatlah duka cita hati pejabat besar yang seorang itu. Apakah baginda murka kepadanya? Ataukah baginda tidak senang lagi? Maka setelah bubar majlis itu, dia pun kembali pulang ke rumahnya dengan hati sedih. Lalu diminumnya racun setelah menulis sepucuk surat yang diwasiatkannya supaya disampaikan ke tangan baginda. Di situ dia dituliskan, oleh karena Sri Paduka tidak berkenan lagi kepada Pati, telah Pati ambil keputusan menghabisi hidup Pati, karena tidak ada harga hidup lagi kalau Sri Paduka tidak senang lagi melihat Pati. Begitulah perasaan orang yang berkhidmat kepada raja. Apabila dia merasa bahwa rajanya tidak senang lagi kepadanya, maka betapalah perasaan kita, wahai insan yang ghafil, kalau Tuhan Allah yang murka kepada kita. Kita pun akan dihadirkan juga ke hadapan Tuhan bersama orang yang lain. Tetapi kalau Tuhan murka kepada kita, akan betapalah sikap kita. Dan Tuhan pun bersabda, memang ada orang yang tidak akan dilawan bercakap oleh Tuhan pada waktu itu karena murkanya, sebagaimana tersebut dalam surat 3 Ali Imran ayat 77. Tentang orang yang perjual belikan janji Allah dan mempermudah-mudah sumpah karena mengharapkan harga yang sedikit, padahal walaupun mendapat tukaran harga sebesar bumi dan langit, masih amat sedikit juga karena ada yang akan dibawa ke akhirat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. Itulah orang yang tidak ada bagian untuk mereka di akhirat, dan tidaklah Allah akan bercakap dengan mereka dan tidak akan memandang kepada mereka di hari kiamat, dan tidak dia akan membersihkan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Ali Imran 77. Dan seperti itu pula tertulis pada surah Al-Baqarah ayat 179. Tidak diajak bercakap oleh Tuhan, tidak dipandang oleh Tuhan, seakan-akan Tuhan dalam bahasa umum membuang muka, apalagi berhadapan dengan dia. Begitulah nasib orang yang dimurkai. Orang yang dimurkai ialah yang sengaja keluar dari jalan yang benar karena berturutkan hawa nafsu, padahal dia sudah tahu orang yang telah sampai kepadanya kebenaran agama lalu ditolak dan ditentangnya. Dia lebih berpegang kepada pusaka nenek moyang walaupun dia telah tahu bahwa itu tidak berat. Maka siksaan azablah yang akan dideritanya. Dan bukan jalan mereka yang sesat. Ujung ayat 7. Adapun orang yang sesat ialah orang yang berani-berani saja membuat jalan sendiri di luar yang digariskan Tuhan, tidak mengenal kebenaran atau tidak dikenalnya menurut maksud yang sebenarnya. Sebagaimana telah kita kenal pada keterangan-keterangan di atas tentang kepercayaan akan adanya Tuhan, sampai orang-orang Arab mengkhususkan nama Allah buat Tuhan yang Maha Esa. Di sini telah kita maklumi bahwa kepercayaan kepada Tuhan itu telah ada dalam lubuk jiwa manusia. Tetapi kepercayaan tentang adanya Allah itu belumlah menjadi jaminan bahwa orang itu tidak akan sesat lagi. Di Eropa pernah timbul satu gerakan bernama Deisme. Dengan dasar penyelidikan akal murni, mereka mengakui bahwa Tuhan itu memang ada, tetapi mereka tidak mau percaya akan adanya Rasul atau wahyu atau hari akhirat. Kata mereka, dengan kepercayaan akan adanya Allah itu saja sudah cukup, agama tidak perlu lagi. Tentang ketuhanan ahli
filsafat terbagi kepada dua golongan, yaitu golongan spiritualis dengan golongan materialis. Golongan yang percaya adanya yang gaib, terutama Tuhan, yang hanya percaya kepada benda saja, sudah nyata tersesat. Yang percaya ada Tuhan saja tetapi tidak percaya akan adanya syariat yang diturunkan Allah dengan pengutus nabi-nabi dan menurunkan wahyu, itu pun tersesat. Sebab penilaian mereka tentang adanya Tuhan pun berbagai ragam, sehingga ada aliran panteisme yang mengatakan bahawa seluruh yang ada ini adalah Tuhan belaka, atau politeisme, yaitu yang mengatakan Tuhan itu berbilang. Orang-orang yang telah mengaku beragama pun bisa juga tersesat. Kadang-kadang karena terlalu taat dalam beragama, lalu ibadah ditambah-tambah daripada yang telah ditentukan dalam syariat, sehingga timbul bid'ah, disangka masih dalam agama padahal sudah terpesong keluar. Ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abdullah bin Humaid dari Ar-Rabi bin Anas, dan riwayat Abdullah bin Humaid juga daripada Mujahid, demikian juga daripada Sa'id bin Jubair, dan hadis lain yang dirawikan oleh Imam Ahmad dan lain-lain. Daripada Abdullah bin Syaqiq, daripada Abu Zar, dan diriwayatkan juga oleh Sufyan bin Uyainah dalam tafsirnya. Daripada Ismail bin Abu Khalid, bahawa ketika orang bertanya kepada Rasulullah tentang siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat, lalu Rasulullah menjawab, yang dimaksud dengan orang-orang yang dimurkai ialah Yahudi, dan yang dimaksud dengan orang-orang yang sesat ialah Nasrani. Hadis ini dengan berbagai jalan asbabul wurudnya dan riwayatnya telah tercantum pada kitab-kitab tafsir yang masyhur, tetapi dia meminta penafsiran kita sekali lagi. Yang wajib kita tekankan perhatian kita ialah kepada sebab-sebab maka Yahudi dikatakan kena murka dan sebab-sebab Nasrani tersesat. Perhatian kita jangan hanya ditujukan kepada Yahudi dan Nasraninya saja, tetapi hendaklah kita tilik sebab mereka kena murka dan sebab mereka tersesat. Yahudi dimurkai sebab mereka selalu mengingkari segala petunjuk yang dibawa oleh Rasul mereka. Kisah pengingkaran Yahudi itu tersebut dalam kitab-kitab mereka sendiri sampai sekarang. Sehingga Nabi Musa pernah mengatakan bahawa mereka itu keras tengkuk, tak mau tunduk, sampai mereka membunuh nabi-nabi. Sebab itu Allah murka. Nasrani tersesat karena sangat cinta kepada Nabi Isa Al-Masih. Mereka katakan Isa itu anak Allah, bahkan Allah sendiri menjelma menjadi anak, datang ke dunia menebus dosa manusia. Maka bagi kita umat Islam yang membaca Al-Fatihah ini sekurangnya 17 kali sehari semalam, hendaklah diingat jangan sampai kita menempuh jalan yang akan dimurkai Allah pula sebagai Yahudi. Apabila satu kali kita telah memandang bahawa pelajaran yang lain lebih baik dan berguna daripada pelajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mulailah kita diancam oleh kemurkaan Tuhan. Dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 65 sampai dengan sumpah Tuhan menyatakan bahawa tidaklah mereka beriman sebelum mereka bertahkim kepada Nabi Muhammad SAW dalam hal-hal yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak merasa keberatan menerima keputusan yang beliau putuskan, dan mereka pun menyerah sebenar-benar menyerah. Kalau itu tidak kami lakukan, pastilah kita kena murka seperti Yahudi. Dan kalau kita katakan pula misalnya bahawa Nabi Muhammad SAW itu adalah Al-Haqiqatul Muhammadiyah atau Nur Muhammad, yaitu Allah Ta'ala sendiri yang menjelmakan diri ibraza haqiqatihi ke dalam alam ini sebagai anutan setengah ahli tasawuf, niscaya sesatlah kita sebagai Nasrani. Said Rasri dari dalam Al-Manarnya menguraikan penafsiran gurunya Syekh Muhammad Abduh tentang orang yang tersesat terbagi atas 4 tingkat. Pertama, yang tidak sampai kepadanya dakwah, atau ada sampai tetapi hanya didapat dengan panca indera dan akal, tidak ada tuntutan agama, tidak ada tuntunan agama. Meskipun di dalam soal-soal keduniaan mungkin mereka tidak sesat, namun mereka pasti sesat dalam mencari pelepasan jiwa dan kebahagiaan di akhirat. Siapa yang tidak menikmati agama, tidaklah dia akan merasa nikmat dari kedua kehidupan itu. Akan tetapi berjumpalah bekas kekacauan dan kegoncangan dalam kepercayaan sehari-hari, diikuti oleh macam-macam bahaya dan krisis yang tidak dapat diatasi. Yang demikian adalah sunnatullah dalam alam ini, yang tidak dapat jalan lain untuk mengelakkannya. Adapun nasib mereka di akhirat kelak, nyatalah bahawa kedudukan mereka tidak sama dengan orang yang beroleh hidayat dan petunjuk. Mungkin juga diberi maaf oleh Tuhan karena dia berbuat sekehendaknya. Kedua, sampai kepada mereka dakwah atas jalan yang dapat membangun pikiran. Mereka pun telah mulai tertarik oleh dakwah itu, tetapi sebelum sampai menjadi keimanannya, dia pun mati. Bagian ini terdapat pada orang-orang seorang dalam satu bangsa, tidak umum, sehingga tidak ada kesannya kepada masyarakat banyak. Adapun nasib orang-orang seperti ini kelak menurut pendapat ulama-ulama mazhab Asy'ari, diharapkan juga moga-moga mereka mendapat rahmat belas kasihan Tuhan. Abul Hasan Al-Asy'ari sendiri berpendapat demikian, tetapi menurut pendapat jumhur atau golongan terbesar ulama, tidaklah diragukan bahawa persoalan mereka lebih ringan daripada persoalan orang yang mengingkari sama sekali, yakni orang yang tidak percaya akan nikmat akal dan yang lebih senang dalam kejahilan.
Ketiga, dakwah sampai kepada mereka dan mereka akui, tetapi tidak mereka pergunakan akal buat berpikir dan menyelidiki dari pokoknya, tetapi mereka berpegang teguh juga kepada hawa nafsu atau kebiasaan lama atau menambah-nambah. Inilah tukang-tukang bid'ah tentang akidah. Inilah orang yang i'tikadnya telah jauh menyeleweng dari Al-Quran dan dari teladan yang ditinggalkan salaf. Inilah yang membawa pecah umat. Keempat, yang sesat dalam beramal atau memutar-mutarkan hukum dari maksud yang sebenarnya. Seumpama orang yang mengelak supaya jangan sampai dia mengeluarkan zakat, setelah dekat habis tahun dipindahkannya pemilikan harta itu kepada orang lain, misalnya kepada anaknya, dan setelah lepas masa membayar zakat itu dengan persetujuan berdua, anak itu menyerahkan pula kembali kepadanya. Dengan demikian dia merasa bangga karena telah mereka merasa berhasil mempermainkan Tuhan Allah, disangkanya Tuhan Allah bodoh. Kesesatan orang-orang ini timbul dari kepintaran otak tetapi batinnya kosong daripada iman. Diruntuhkannya agamanya, tetapi dia sendiri yang hancur. Sekian kita ringkaskan dari keterangan tentang orang-orang yang sesat, ad-dallin, menurut pembagian Ustadz Imam Muhammad Abduh. Maka kalau sudah sampai kepada derajat yang keempat itu, meskipun umat tadi masih kelihatan beragama pada kulitnya, masih terletak merek Islam pada lainnya, dan masih diberi tanda hijau dan peta negerinya, samalah artinya dengan agamanya tidak ada lagi. Akan beruntunlah kecelakaan menimpa umat itu, kecuali apabila datang pembaharuan atau tajdid dan pembangkitan semangat. Kalau pembaharuan tidak datang, umat itu akan hancur dan hilang. Mungkin kelaknya berbondong keturunannya memeluk agama lain yang lebih kuat mengadakan propaganda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.